Dari Yerusalem. Siapa yang mengajarkan kekristenan? Orang dari Yerusalem atau dari orang Arab? Yerusalem. Dari tadi saya tidak pernah menyinggung Muhammad loh. Iya, Anda sendiri yang mengarahkan Yeremia. Iya, dengarkan dulu. Anda yang orang mengarahkan Kristen dan Yeremia orang Islam. Ingat, antara orang Islam dan orang Kristen masing-masing memiliki nabi. Orang Islam nabinya Nabi Muhammad ternyata suci, tidak kena di sini. Kalau Anda tidak menganggap Nabi Muhammad sebagai nabi, maka tujuan Anda itu untuk siapa? Bombong. Ya, dengarkan dulu. Sekarang gini. Dari tadi narasi saya tidak pernah mengarahkan kepada Nabi Anda. Anda sendiri, ya. Dengarin dulu. Kasih dong kesempatan. Kasih nama, enggak kau kasih nama dulu. Kan kau tidak mengakui kalau itu untuk Rasulullah, kan kasih nama. Saya hanya menyangka bahwa Nabi yang dimaksud itu Paulus, karena Paulus sendiri bukan Nabi. Biarin dulu. Nanti ujungnya juga ngasih dia. Dia ini orang ini perlu diputar dulu. Endingnya nanti dikasih kok. Biarin dulu dia. Silakan Bang. Ngeyel dia ketawa-tawa kurang. Begini, Nabi setelah Yesus tidak ada di Kristen. Jadi Anda mengarahkan ke Paulus, Lukas, Yohanes, itu Anda salah. Karena mereka itu bukan Nabi. Lalu, jadi ketika Anda mengatakan di dalam kitabnya itu apa? Mimpi kan? Bukan, itu penglihatan. Penglihatan itulah yang disebut mimpi. Dengarkan di ending cerita Yeremia 23. Dengarkan. Di cerita penglihatan itu cerita endingnya. Dengarkan cerita endingnya di Yeremia 23. Maka sesungguhnya aku akan menangkap kamu dan membuang kamu dari hadapanku. Kamu serta kota yang telah kuberikan kepadamu. Ini siapa nih? Siapa yang pernah diberikan kota? Dan kepada nenek moyangmu itu, ini siapa ini yang diberikan kota kepada nenek moyangnya? Aku akan menimpakan kepadamu aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan terlupakan. Kenapa kemudian kalian itu masih ada Kristen ini? Karena kalian berasal dari pengajaran nabi-nabi palsu. Tuhan mengatakan, aku akan menimpakan kepadamu aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan terlupakan. Makanya muncul kemudian penyaliban, muncul kemudian kitab Anda, muncul kemudian orang-orang yang dikatakan rasul. Kenapa Kristen itu harus kekal? Karena itu adalah aib dan noda yang kekal yang tak akan pernah terlupakan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Anda membaca Yeremia 23 dari data 1 sampai penghabisan, semua data, nomor data dari nomor ke nomor itu semuanya bercerita tentang keadaan Bani Israel dan Kristen itu sendiri. Tak ada bercerita tentang Islam di sini. Jadi waspadalah kepada nabi palsu. Yang dimaksud Matius 7 itu adalah waspadalah kepada pengajar-pengajar agama Kristen. Selesai bagi saya. Silakan Anda bantah. Saya beri kesempatan kepada Anda sebelum Anda meninggalkan forum, sebutkan siapa nama nabi palsu itu. Nama dulu baru jelaskan. Silakan. Anda menuntut sesuatu yang tidak mungkin saya lakukan. Loh, terus nabi palsu itu siapa? Begini, kita hanya berpikir. Nabi palsu namanya begini. Susah dengan Anda ya. Halo, yang susah dari tadi tuntut kok. Ya udah, siapa yang meminum racun dan mati diracun? Itulah nabi palsu. Itu yang Yesus. Yesus, di mana ayatnya? Yesus diracun. Dibacain banyak, Pak, dibacain. Mazmur 69 Itu bukan racun. Mazmur 69 baca. Kok Anda lari ke Mazmur? Yesus nggak ada di situ. Itu nubuatannya, nubuat dan memberi aku anggur asam. Anda fitnah lagi. Oke, kita buka. Bukan. Itu yang diberikan anggur asam, bukan racun, Bung. Baca. Itu satu paket itu, satu paket. Baca. Satu paket itu. Mazmur berapa? 69 Mazmur berapa? Biar saya buka. Oke. Baru langsung Yohanes 19:30. Mereka memberi aku racun dan ketika aku haus memberi aku anggur asam. Baca. Satu paket itu. Kalau ke situ masih nyala dia. Enggak bisa. Gak bisa. Enggak bisa lari. Enggak bisa lari, Bang.
Itu nubuatan untuk Yesus karena Yesus yang diberi minum anggur asam. Nyambung ke Yohanes 19:30 ya Pak De. Betul. Bukan, 29-nya Bang Andi. Di situ ada dicucukkan bunga karang. Bunga karang ini apa ini? Ini racunnya ini. Di dalam Mazmur 69, bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur. Coba kita baca. Apa dikatakan? Anda ngawur di Mazmur 69. Sesudah Anda ngawur, itu betul-betul karena Yesus ngawur. tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, genaplah apa yang tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Mazmur, bahkan mereka memberi aku makan dan racun pada waktu aku haus. Oke? Di situ ada sebuah bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop untuk mencucukkan ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam tadi yang sudah dicampur dengan bunga karang, maka Yesus berkata, sudah selesai. Lalu dia tundukkan kepalanya, maka matilah Yesus. Wa inna ilaihi raji'un. Anda pernah ngasih lihat entah apa yang ditulis, entah apa yang ditulis di Alkitab. Anda menyelesaikan hal lain. Kalau kebenaran dengarkan baik-baik ya. Kenapa? Apa yang didengarkan dari celotehan liar Anda? Siapa yang mati di tiang salib Bang? Bertanya bukan begitu, Bung. Kalau diskusi, Anda mengarahkan jawaban itu namanya. Loh, kembali ke Yerusalem tadi, Yeremia 23. Yang minum racun siapa? Yesus. Yesus ini apakah benar dia yang mati Yesus terkutuk minum di atas racun. tiang salib? Loh, tadi itu apa? Yohanes 19 itu apa rupanya? Ya. Hah? Apa itu? Kalau bukan racun, kenapa dia langsung mati? Ini sama dengan sianida ini. Bunga karang ini coba Anda lihat dalam bahasa Yunaninya. Apa itu bunga karang? Apa itu anggur asam? Baca, selidiki tuh. Apakah betul seperti ini? Ini jelas-jelas Yesus yang ada di atas tiang salib ini siapa? Yang di atas tiang salib mati terkutuk itu siapa? Boleh aja Anda menunjukkan di sini namanya Yesus, tapi faktanya yang mati di atas tiang salib ini adalah orang celaka, orang terkutuk. Siapa dia? Silakan Anda menulisnya di Yesus. Tapi yang terpapar kemudian dengan fakta yang ada secara data itu bukan Yesus. Harusnya sesudah itu karena Yudas tahu bahwa segera sudah selesai, maka ia pun berkata, genaplah apa yang tertulis. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh dengan asam anggur asam. Mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkan kepada mulut Yudas. Sesudah Yudas meminum anggur asam itu berkata sudah selesai, dan dia pun mati. Bisa Yudas di situ, bom juga bisa. Coba. Anda betul-betul gila, Bung. Gila kata Anda. Sesuai, Gila betul. kata Anda. Gila. Gila kata Anda. Lalu siapa lagi kalau bukan Yesus? Sementara ini nabi yang diceritakan adalah nabi dari Yerusalem. Bro, tunjukkan datanya di mana itu Yudas. Di Al-Quran sendiri pun tidak ada siapa yang disalibkan. Anda berani berkata siapa yang disalibkan? Yang Anda jelas- melebihi Tuhan hari ini. yang Saya salut sama jelas- Bang Juna. Yang jelas Anda bisa Al-Quran menjadi mengatakan di bahwa Tuhan. orang-orang Yahudi membuat makar terhadap Nabi Isa. Mereka membuat makar terhadap Nabi Isa. Mereka membuat tipu muslihat terhadap Nabi Isa. Mereka menginginkan kemudian kematian Nabi Isa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mau nabinya dibunuh oleh orang-orang fasik, pengkhianat dan seterusnya. Maka dia diselamatkan. Siapa yang disalib kemudian? Bukan Nabi Isa. Lalu siapa? Tanya kepada mereka yang menyalibkan. Setelah ditanya kepada orang yang menyalibkan, maka kita harus membaca surat kabar yang terbit, yang dekat pada keadaan yang terjadi pada masa itu. Maka kita lihat buku saudara yang adalah surat kabar. Kita buka, kita teliti, kita rincikan semua data-data yang ada di dalam. Ternyata di situ tertulis bahwa yang mati di atas tiang salib adalah orang terkutuk. Setelah itu kita ambil lembaran baru. Mana orang terkutuk ini? Kenapa dia dikutuk? Ternyata dia dikutuk karena dia makan
suap. Nah, muncul pertanyaan, siapa yang makan suap pada saat itu? Yesus atau Yudas? Yudas. Berarti wa makaru, mereka membuat tipu daya, mengajarkan bahwa yang mati adalah Yesus, padahal ternyata setelah kita teliti surat kabarnya dengan jelas menuliskan di sana yang mati terkutuk adalah Yudas, karena Yudaslah yang makan suap, Yudaslah yang berkhianat, Yudaslah yang kemudian menjual Yesus yang adalah orang benar kepada orang fasik. Betul kan? Kalau surat kabar itu tidak berguna lagi, bakar, tinggalkan, buang di tempat sampah, selesai. Ya, menurut Anda seperti itu ya. Anda betul-betul berbicara tanpa ada fakta. Oke, sekarang saya tanya. Oke. Kau kebenaran. Sekarang saya tanya kepada saudara, Yesus ini pengkhianat atau bukan? Jawab. Jawab. Yesus ini pengkhianat atau bukan? Buka minyak bro, jawab. A pengkhianat, B tidak. Jadi pengkhianat. Di mana Yesus menjadi pengkhianat? Oke, berarti bukan. Yesus ini orang fasik atau bukan? Yesus itu orang suci. Oke, Yesus orang suci berarti bukan orang fasik. Yesus ini makan suap atau tidak? Yesus itu Tuhan, jadi tidak ada dosanya, Bung. Nggak usah disambung. Saya kalau tanya, soal- Yesus ini makan suap atau tidak? Ya, kalau Yesus Tuhan, nggak mungkin dia makan suap. Yesus ini, kalau dia Yesus Tuhan, tidak mungkin dia mati. Itu yang tepat. Yang kau gila sendiri. Yang saya tanya, Yesus makan suap atau tidak? Boleh jawab, Tidak makan suap. Tidak makan Kan suap. jelas jawaban Berarti saya. Ini kan saya sudah sekarang yang jawab. terakhir, Yesus terkutuk atau tidak? Jawab. Tuhan tidak pernah terkutuk. Kalau Tuhan mati bisa. Tuhan mati tidak bisa. Oke. Anda Jadi pasti ketawa kan? Pasti akal Anda nggak sampai. Kenapa Tuhan tidak bisa mati, tapi kenapa Yesus mati? Itu pasti pikiran Anda kan? lah, Makanya ya, Anda karena yang ketawa, mati betul nggak? ini adalah orang terkutuk. ya. Oke, tunggu. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Karena ajaran saudara ini kan berasal dari nabi-nabi palsu kan? Dari buahnya kita bisa lihat kan? Kata Yesus kan? Oke, nah sekarang Itu kata Anda. Kata loh, Anda. itu kata Yesus, ya Allah yang karim. Kata Anda. Kata Yesus. Saya bacakan dalilnya. Tolong duduk yang tenang, saya bacakan dalilnya. Dengarkan. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu yang menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah memetik anggur dari semak duri dan buah ara dari rumput? Tak akan mungkin dapat. Demikianlah pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Nah, ini lihat dari buahnya. Apa buahnya itu? Pertama, mengusir setan menggunakan namaku. Itu buahnya. Bermujizat demi namaku. Itu buahnya. Mengusir setan, bermujizat, bernubuat demi namaku. Dari buahnya lah bisa kamu mengenal mereka. Lalu kemudian mereka akan diusir oleh Yesus, bahwa mereka dianggap sebagai pembuat kejahatan. Ini siapa ini? Saya tanya kepada saudara, yang bernubuat, mengusir setan dan bermujizat dengan menggunakan nama Yesus itu siapa? Yahudi atau Kristen? Jawab. Jawab bro, sebelum diomelin. Soal buah saja Anda tidak mengenal. Bagaimana saya menjawab pertanyaan Anda? Jawab dong. Kan Yesus menerangkan Buahnya dari itu. buahnya kamu bisa mengenal dia. Buahnya. Buahnya bermujizat, apa buahnya? mengusir Apa setan, buahnya? bernubuat demi namaku. Lalu aku mengusirnya dengan mengatakan, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. iPhone. Jawab sama saya. Itu Jawab. bukan buahnya, Bung. Anda salah Ini besar. astagfirullahaladzim. Itu bukan buahnya. Dari buahnya kamu Anda tak biar saya mengenal mereka. terangkan. Bukankah Ya setiap udah, orang yang biar saya- berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku. Dari sini bisa dilihat buahnya. Orang-orang
kehendak Bapaknya Yesus itu adalah buah pohon yang baik, tapi orang-orang yang tidak melakukan kehendak Bapaknya Yesus itulah buah dari pohon yang tidak baik. Sekarang saya tanya, apakah kehendak Bapaknya Yesus ilah Abraham, Ishak dan Yakub agar orang-orang Kristen menyembah anak Maria? Jawab. Saya jelaskan dulu buah yang dimaksud di situ. Buah di situ Buahnya sudah adalah kelihatan, mengusir setan, bernubuat, kemudian bermujizat dan diusir oleh Yesus. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Pertanyaan saya, siapa yang bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus? Siapa? Hindu, Buddha, Islam atau Kristen? Jawab. bukan ke situ larinya, Bu. Anda selalu salah menafsirkan ayat. Anda nggak mengerti. Anda bisa membaca Alkitab tapi tidak mengerti isinya. Kasihan saya. Ini yang diusir Yesus siapa? Kasihan saya. Yang diusir Yesus ini siapa? Sekarang Anda jelaskan dulu apa Yang diusir Yesus ini siapa? Pengikut Nabi palsu yang diusir Yesus ini siapa? Yang diusir Yesus itu adalah nabi palsu. Ya, buahnya dilihat apa tanda-tandanya? Oke, itu ya. Tanda-tandanya itu, buahnya itu ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, Tanda-tanda nabi kemurahan, palsu berdasarkan Matius 7 ini apa? kelemah lembutan, penguasaan diri. Gepeng. Tanda-tanda nabi palsu tadi mengusir setan, bermujizat, bernubuat pakai nama Yesus. Itu siapa? Itu banyak murid-murid Yesus yang melakukan. Iya, siapa Emangnya yang kenapa? mengusir setan, bernubuat dan bermujizat menggunakan nama Yesus? Siapa? Sampai sekarang juga banyak itu. Yahudi dan Kristen. Betul? Betul. Pengikut Yesus terutama Pengikut itu. Yesus Kalau Bani Yahudi saya nggak Israel. tahu. Pengikut Yesus Bani Israel dan pengikut Yesus yang ngaku-ngaku pengikut Yesus Bani Romawi. Betul? Yang percaya kepada Yesus. Itulah itu. Bung, jangan Anda itu tidak kebenaran. Kalau nama Anda kebenaran harus berdasarkan kebenaran. Yesus memiliki Saya sangat benar. Yesus memiliki dua golongan orang menjadi ngaku-ngaku pengikutnya. Yang pertama Bani Israel, yang kedua Bani Romawi. Sekarang yang melakukan kehendak Bapa Bani Israel atau Bani Romawi? Jawab. Rancu itu ayatnya. Semua yang percaya kepada Yesus melakukan kehendak Bapa di sorga. Itu Tolong jawabannya. tunjukkan kehendak Bapa agar manusia membunuh Yesus. Tolong tunjukkan di mana Bapak menghendaki Dimakan itu. itu sama Yohanes. Asli itu. Tapi emang benar Bang De. Bapak, oke, biar saya tunjukkan. Penulisnya juga Iya. itu ke 13 itu nggak jelas. Dibuat mereka Matius, Lukas dan Mana? satu lagi itu Mana Lukas, tunjukkan Matius, sama kehendak Bapa Markus. agar manusia membunuh Yesus? Iya. Mana? Itu penulisnya Tak bukan ada. mereka, Bang. Tunjukkan Tapi mana disahkan kehendak oleh Bapa agar mereka. manusia mempertuhankan Mereka. Yesus? Tapi kan tidak setepat ada di Tak ada. Tunjukkan mana kehendak Bapa agar kemudian orang makan babi. Tunjukkan. Ada. Mana kehendak Bapa agar manusia masuk ke gereja? Mana? Laisa Ada. kami selesai. Mana kehendak Bapa agar Allah orang itu beribadah berbeda hari dengan Minggu? manusia. Berbeda dengan ciptaan. Tak Itu ada. di dalam Mana Islam kehendak seperti Bapa itu. agar Kalau merasulkan Bapak Paulus, mengatakan Lukas, seperti Markus, apa, Matius? kami Mana? tidak tahu. Seperti apa Allah Ada. kami tidak ada yang Ada. tahu. Karena belum ada. Jadi belum ada antara catatan Yahudi dalam Bani Israel Al-Quran pengikut bahwa Yesus seseorang itu berjumpa dengan Allah Romawi yang Subhanahu wa Ta'ala. ngaku-ngaku pengikut Bahkan ketika Yesus, Rasulullah Mi'raj, mana di antara apakah kedua Rasulullah golongan melihat ini Allah? yang Tidak. melakukan kehendak Tetapi Bapa? mata hatinya seolah-olah melihat Jawab. Allah. Mata hatinya ya. Jawab. Bahkan jelas di dalam kitab di dalam kitab Kehendak Bapa agar Saya bilang sabar, di dalam Bible sendiri kehendak mengatakan di Bapa dalam Malayaki 3, agar kemudian Malayaki 3 nomor mentaati 6, Taurat, Satu-satu, kehendak saya Bapa jawab ya. agar bahwa- kemudian menerima Yesus bahwasanya sebagai aku Tuhan utusannya, tidak kehendak berubah. Bapa Jadi agar jelas ya menjalankan di situ. hukum Jadi Taurat, tidak ada yang sama kehendak sekali Tuhan itu Bani berubah Israel, menjadi Bani manusia Israel atau menjadi jelas yang apapun mengikuti juga. kehendak Di Bapa, dalam Yesaya sedangkan 40:25, dengan Bani Romawi siapakah kamu hendak menyamakan aku? melakukan Mau disamakan ritual dengan apa? apapun di dalam rumah ibadah Ketika mereka Tuhan mengatakan, tidak mau berdasarkan disamakan dengan perintah. apa?
Allah Tuhan. Tuhan tidak bisa disamakan dengan apapun Dari juga. buahnya lah, Begitupun juga kata dalam Yesus, Al-Quran, kamu "Laisa melihat kamitslihi dia. syai'un." Tuhan itu Tanda-tandanya, berbeda dengan ciptaannya. buah tersebut Di dalam Bilangan menyebut 23 aku nomor Tuhan, 19, memanggil Allah aku bukanlah Tuhan, manusia, menyeru sehingga aku dia Tuhan, berdusta, lalu kemudian bukan anak bernubuat manusia, demi namaku, sehingga dia mengusir berdosa. setan demi Di dalam namaku, Hosea 14 nomor bermujizat 19, demi namaku. "Aku tidak Itulah akan buah melaksanakan dari murkaku pengajaran yang nabi menyala-nyala palsu itu, tidak tersebut. membinasakan Makanya Israel kembali, intinya, sebab aku kenyalah ini Allah, daripadaku, bukan manusia." kamu semua pembuat kejahatan. Siapa ini yang diusir sebagai pembuat kejahatan? Dialah buah dari pengajaran nabi palsu tersebut. Selesai. Gak usah terlalu jauh menyebut nama daripada Di nabi sini, palsu ketika tersebut. abang mengatakan anak tunggal Tanya aja Bapa, dulu. yang dimaksud dengan anak tunggal Bapak di sini Oknum siapa? yang Yesus. ada di atas tiang salib ini Baik. terkutuk, Saya bukan? tanya ke abang, Yes. apakah yang namanya anak Apa yang tunggal bisa menyebabkan dikatakan kemudian anak dia bungsu? terkutuk? Nah, mulai kaku lidahnya tuh. Karena dosa-dosa Sekarang kita buka kayak Ibrani- katanya. Ibrani 1 nomor 6. Nyambungnya di mana? Buka Ibrani 1 nomor 6. Ini disalibnya di mana? Di tengah-tengah Bani Israel. Kaidah hukum penyaliban yang terjadi di tengah-tengah Bani Israel sembarangan atau berdasarkan dengan keputusan Mahkamah Iya, Agama. nggak pakai soundcard ya, Pak. Tapi kedengar ya? Orang-orang diadili Kedengar ya? itu berdasarkan keputusan Mahkamah Agama. Nah, jika demikian inilah adanya, kerancuan. peranan Mahkamah Kerancuan di Agama dalam pada Bible, saat di mana di sejenak dalam sebelum Yohanes 1 penyaliban nomor Yesus itu 14, sebagai apa? Firman itu telah menjadi manusia, Pengadil, pemutus dan diam secara di antara adil, kita, dan kita atau telah melihat justru kemuliaannya, kemudian yaitu imam-imam kemuliaan yang dan diberikan Mahkamah kepadanya Agama sebagai anak melakukan tunggal. kesaksian-kesaksian Di palsu sini terhadap dijelaskan anak Yesus? tunggal, tetapi kenapa di dalam Ibrani 1 nomor 6, dan ketika ia membawa pula Jawabannya anaknya apa? yang sulung ke dunia, ia berkata semua Matius malaikat 26 Allah harus nomor menyembah. 59. Jadi jelas sudah di sini antara anak tunggal. Kenapa demikian? Yesus dikatakan anak tunggal. Jawabannya di mana? Dalam Ibrani 1 Matius nomor 6 dikatakan 27 sebagai anak sulung. Ini Nomor rancu lagi di sini. 18. Mereka Rancu. melakukan kesaksian palsu Betul? demi untuk membunuh Bertentangan. Yesus karena dengki. Nah sekarang buka lagi di dalam Yohanes 3 nomor 16. Jika demikian, apa yang terjadi? Ditolak sama Bang Edi yang disebut dengan bukan pengikut Kristus. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Baik, disebutkan lagi di sini anak yang tunggal, betul? Betul. Betul ya? Sekarang buka Kau Lukas tahu 2 di nomor 23. Indonesia dirubah. Buku terakhir di dalam perjanjian lama diganti namanya. Hebat Kristus. Seperti ada tertulis hukum Taurat semua anak laki sulung harus dikuduskan. Nah, di sini disebutkan lagi anak sulung. Rancu tidak, Bang? Rancu itu, Bang. Yang namanya anak tunggal itu adalah anak satu-satunya. Bagaimana mungkin yang namanya anak tunggal disebut sebagai anak sulung? Ini rancu. Bahasa Yang aslinya menyebut anak Bahasa ini kerancuan. Monogen. Saya tidak tahu bahasa aslinya, saya tidak tahu. Monogen. Original teksnya saya tidak tahu. Ya, tidak mempelajari. Monogen. Ya. Nah, jadi Bang, banyak Di kerancuan yang ada Indonesia dalam punya Bible. otoritas luar biasa Sekarang saran dari saya, mengganti-ganti Bang. nama buku Satu lagi, Bang. dalam Di Bible. kejadian Jadinya anak-anak Maleaki. Allah, anak-anak Allah hasil Padahal itu di menjadi dalam bahasa anak-anak yang aslinya, raksasa. atau ambillah bahasa Itu anak-anak orang Allah juga. Ibrani, Ya, Ibu, saya tidak itu tahu mengenai soal Malachi. itu. Yang jelas Dirubah ketika oleh Allah LKI, mengatakan ketika sudah serah terima dari anak-anak orang Allah, itu artinya Belanda, adalah anak-anak mulai yang taat kepada diambil Allah, alih, anak turn yang patuh over, kepada Allah, take it anak yang over by membawa Indonesian kedamaian, itu people disebut sebagai 1954. anak-anak Allah, bukan sebagai Pertama anak kali Allah secara penerjemahan lahiriah, oleh lembaga ataupun bukan LAI sebagai anak Allah 1954. secara seperti kita itu Gantinya menikah, gitu ya, Malachi. bukan. Tetapi itu adalah Tahun majas, itu tidak metafora. ada Allah, tidak Justru ada Roh Kudus. merasakan Yesus dikatakan sebagai anak Di Allah, dalam malah Bible, pertanyaan nanti Melayu. pertanyaan Nggak ada. ya Baru setelah itu, Ya. Di ingat, Al-Quran ada kisah terutama Nuh nggak? ketika kucoran dana dari, Ada. saya tahu ini, Kenapa dimusnahkan? siapa Saya mau tahu. pengusaha kaya raya, Baik sekali. Riyadi, keluarga Riyadi, ada di Balik. dalamnya James Sebentar, Riyadi. sebentar. Balik. Ketika Silakan, ia silakan. mengocorkan, Di dalam- dia silakan namanya mengenai dia soal Nuh. tentu ingin menyumbang, maka Kisah dana Nabi itu Nuh dipakai itu tentu untuk juga seperti di meriset, surah Hudiyah. melakukan riset luar biasa Itu
membuat dimusnahkan? keputusan Karena ada masuk bagi Roh kaum Nabi Kudus. Nuh yang selalu menolak Sebelum itu dakwahnya nggak ada Nabi Roh Nuh. Kudus di dalam Bible Itu Indonesia aja poinnya. atau Bible Melayu. Pak Alif diceritakan Jadi ngomong sejarah Bible, kenapa sampai baik yang diadab, karena internasional pada saat maupun yang ketika yang Indonesia, namanya terjadi alhamdulillah penyelewengan, saya dalam kepala saya periset penyimpangan itu di zaman Nabi Nuh. dari tahun 2018 Di zaman Nabi sampai Nuh, sekarang. orang pada saat itu Makanya saya punya menyembah banyak 5 Bible di orang rumah saya. pemuda yang soleh. Maling Ya, mana ada yang maka mengaku dari ya, Bun, ya? itulah Maling mana ada yang dimusnahkan mengaku ya sama kan? Bukan karena Iya anak-anak betul salah. Abang. Iya, maling mana ada yang Mereka mengaku? mengasihi Penjara lah istri penuh. perempuan itu yang disukai Ya, sampai ya. melahirkan Mana raksasa maling yang itu semangat. Penjara penuh lah. Saya tidak tahu. Penjara penuh. Tidak tahu kalau itu. Haji boleh. Yang jelas kalau di dalam Apalagi Al-Quran kalau ini diceritakan banyak juga seperti ini. itu. Apalagi Yang kayak satu hotel melakukan banyak yang namanya kali kalau banyak yang ngajar nih. yang Banyak kali kedua, loh. mereka melakukan penyembahan terhadap 5 Waktu orang bicara pemuda. kebangsaan, baca Diceritakan Uudin dalam 45, oke. Anda tidak bicara keimanan. Sejenis mah. Tetapi di sini kita membawa keimanan. Itu mah. Oh Lut itu ya Lut, maaf Itu salah. loh, itu mah. Baik, salah saya salah, maaf. Nah itu di dalam Islam kami percaya kami di situ diberikan informasi sama Allah Asal ketika di zaman baginda Nabi Nabi Nuh itu Yesus, pada baginda saat itu Yesus, banyak yang melakukan rasanya Aram naik. penyembahan berhala. Dimulai dari Beliau situ, dalam Pak. bahasa Aram Bukan di namanya zaman Nabi Isa, Isu bukan, tapi di zaman Demsihu. Nabi Nuh alaihissalam. Dalam Al-Quran, karena tidak ada kata O, tolong teman-teman muslim jangan menulis dengan kata O. Dengan YHWH-nya. Arab adalah bahasa yang tidak menggunakan vokal O. Tanak itu sama Abdurrahman, jangan Abdurrahman. YHWH. Dalam Nggak ada O. kepercayaan Yahudi mempercayai Jadi, kalau dalam antara bahasa Tuhannya orang Al-Quran, Yahudi karena nggak ada dengan umat vokal Muslim O, itu adalah maka sama, Allah memiliki sifat yang menurunkannya sama. dengan nama Kami umat Isa Muslim berdiri Al-Masih. sendiri. Kami tidak mau Kalau menyamakan. bahasa kampung Mereka yang Baginda, menyamakan. Di dalam Yahudi, kepercayaan Yahudi, nama Allah itu ada hanya beda 72. O dan U. Ya, 72. Isa Ingat 72. Al-Masih. Sekarang saya pengen tanya, 7 tambah 2 berapa Bang Yosef? 9. Di dalam Islam ada 99 Asmaul Husna. 9 tambah 9 berapa Bang Yosef? 18. 1 tambah 8 berapa Bang? 9. Baik, 9. Itulah Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala 99. Karena yang namanya angka 9 itu adalah angka mutlak, angka 9 adalah angka milik Allah. Kenapa? Karena 9 dikalikan berapapun juga tetap hasilnya akan 9. Itulah Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Yahudi ada 72, sedangkan di dalam Islam ada 99. Tetapi tetap totalnya adalah 9. 9 kali 3 berapa Bang Yosef? 27. 2 tambah 7? Ya, 9 ya. 36. 9 kali 4? Ya, semuanya 9, benar. Benar. Nah, itu. Betul. Apalagi Bang Yosef? Kalau gitu, kalau misalkan ini sama, jadi sama atau berbeda? Saya bingung. Kalau Sama. ininya sama. Sama. Kenapa nggak pakai YHWH? Lah, di dalam Islam nggak ada disebutkan YHWH. Karena di dalam kekristenan mengatakan itu belum menyatakan namanya, tetapi baru menyatakan namanya itu di dalam Al-Quran. Oh. Begitu. Oke. Ah, Jadi dan YHWH satu atau lagi. baru- Oke. Gimana? Satu lagi Bang Yosef ya, salah satu yang namanya Asmaul Husna itu terdapat di dalam tangan kita. Mungkin Bang Yosef belum ya, belum tahu ya. Nggak ngerti Asma Lunat apa itu teh? Nggak ngerti Baik, saya. Bang Yosef. Nah, di sinilah Bang Yosef, lihat. Di sini di tangan kanan kita ini angka 81 aksara Arab, Bang Yosef. Aksara Arab itu 81. Di tangan kiri kita Bang Yosef, ini angka 18 Bang Yosef. 18. Nah, antara 81 ditambah 18 itu berapa Bang Yosef? Ya, 9. 99. Lah itulah Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala. Nah, tangan kita ini Bang Yosef ya, tangan kita ini adalah lafaz di sini alif lam ha. Ini Allah. Lafaz tangan kita. Hah? Nah, terus Asmaul Husna adanya di telapak tangan kanan kita. Garis tangan. Garis tangan. Ini kan 81 Bang Yosef. Aksara Arab itu 81. Aduh, ntar lu gua naruh handphone gimana nih, susah amat sih ya. Aduh, ntar lu. Ini saya tunjuk Bang Yosef. Nih, garis ini nih. Nih. Ini 81 aksara Arab Bang Yosef. 81. Jadi nama Allah teh 9. Gak usah teriak-teriak, berisik. Tuh, berisik. Bukan teriak, lo nya mental. Kan?
Brother Jibril, the comments are saying I have to turn on my camera, so can I come back in 1 minute? Maybe. Alright, we'll be here. Itu tambah 2 9. Di dalam Islam 99 Asmaul Husna. 9 tambah 9 berapa? Iya. 18. 8 tambah 8 Pesannya tambah jadi 1 sama. berapa? Bukannya nggak teriak-teriak bro. Ketika orang ada bersemangat berbicara, kita tidak bisa menahan orang. Kita tidak bisa menjauhi orang. Kalau ngomong saya nggak enak, ini saya napas aja bang Luga penuh suara. Oke, dia semangat nih. Lu suara Misalkan itu setiap cocokologi. negara Coba kan mungkin sekarang berbeda bantah cara pernyataan saya. bercandanya dan lain Bantah. sebagainya, ya kan. Nah, minimal jagalah kesopanan, Bantah jangan pernyataan sampai saya mempermalukan kalau Indonesia. Gitu loh, jangan teriak gitu tadi. Lu dikasih tahu juga tahu, Bisa nggak emang membantah kampret pernyataan lu kan. Dewa ini? Yang sangat Oke, pelan-pelan aja ya. Santai tunjukkan lah. adabmu. Cuma kadang-kadang roh yang ada di dalam itu udah pengen kayak Cina gitu, udah pengen makan enak. Kadang-kadang itulah yang kadang-kadang berkuasa di erot itu. Ya, Gak, what do you, gak, lu gak. Ini ada yang naik ini, siapa ini? Enggak, kita lagi nunggu. Tadi dia Kalau masih di Surabaya bro. dia lagi ganti account bang, biar bisa open cam. Ya, namanya siapa yang ganti akunnya? Namanya siapa sih? Nggak tahu dia nggak Akun bilang. penggantinya namanya siapa? account. Oh, ini bulat. Ganti account, Masuk. tapi bulat juga. Cuma Oh, tadi tambah, cuma kan harus turun dulu biar Oke. bisa. oke. Luga kalau diajak makan nomor 1, dia namanya makan nggak mau lah, gimana sih? Makan. Gak, lu diem dulu gak? Masya Allah, akhi. Buset. Masya Allah. Masya Allah. Brother Bulat, waalaikumsalam brother Bulat. Open your mute, brother. Dia mantan ortodoks juga. Ya, mute-nya udah dibuka belum sih? Udah dibuka belum mute-nya? Look at my beard. Jesus bullet. You see the comment? You're more Jesus than Jesus, You look bro. like bullet. Yes, brother. When people see me, they cross like this. I don't know why. You're more Jesus than Jesus, man. Yes, definitely. Brother Bullet, brother, Yeah. is there anything you want to say to Luga Tambunan? Yes, False prophet. I want to ask him. Ask him if God is in the heavens, he must be God everywhere. You know, he can't be just God there, God not here. You know. So if he's God everywhere, why is he praying in your Bible, Luke 6:12? God doesn't pray. Lu ngerti nggak ga apa yang dia omongin? Nggak. Lu ngerti nggak barusan ngomong apa dia? Buka mic-nya. Kenceng suaranya. Buset dah. Oke, Jesus, ya, I'm give the statement. Jesus is not prophet. Jesus is the Son of God. If you 26 nomor 59. Mulai hari itu Mahkamah Agama dan imam-imam kepala melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Salah satu kesaksian palsunya adalah salam satu Tuhan. ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Lensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Ada Yesusnya hidup di mana? Di Romawi atau di Yahudi? Yahudi dia hidup, berarti hukum yang mengena kepada dia adalah hukum perjanjian lama. Andai saja kitab Lukas, Markus, Matius, surat-surat Paulus hadir bersama dengan kitabnya orang Yahudi, bersanding pada saat itu, pada saat Yesus sudah hidup, kemungkinan ada benarnya Kristen ini. Tapi faktanya, Bung, fakta real,
kebenaran demi hukum, demi kebenaran akal dan keselamatan anak keturunan Adam, kita kemudian muncul menyusun tragedi secara masif untuk menjadikan korban yang ada di atas tiang salib sebagai pembebas dari hukum Taurat dan sebagai penebus dosa waris. Begitu sempurna dan begitu afiknya materi-materi secara masif diajarkan penyesatan ini, tapi hanya hancur seketika dengan satu pertanyaan. Mau dengarkan pertanyaannya? Dengarkan baik-baik. Ini akan hancur semua doktrin gereja ketika saya bertanya kepada siapapun di Kristen, adakah hukum Taurat itu sebagai kutukan bagi Bani Israel, dan adakah hukum Taurat itu diwahyukan untuk orang Roma, untuk orang Yunani, untuk orang Indonesia, Batak, Kristen, Katolik, Protestan? Adakah? Tak ada.